Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan ya, pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi yang kita baca tadi. Kan pasal 3 ayat 3 tadi kan dikatakan, pasal 3 ayat 3B dikatakan itu kan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah ditemani seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan juga merupakan founder dan CEO dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamian Lumban Tobing, SEMMAKCA-CTL-CTAP BKP. Selamat siang Pak Sabar. Selamat siang Mbak Maulida. Luar biasa. Hari ini kita akan membahas lagi nih Pak Sabar terkait dengan SPT tahunan. Baik. Cuman bedanya ini kita mengacu ke peraturan perpajakan yang berlaku nih. Nah, Sobat Jontex, mungkin di luar sana nih karena kita mendekati masa-masa akhir pelaporan SPT, jadi kita akan bahas lagi nih supaya Sobat Jontex juga semakin paham dan juga semakin cepat-cepat untuk melaporkan SPT tahunan masing-masing. Ya. Oke, Pak Sabar, langsung ke pertanyaan yang pertama. Boleh, silakan Mbak. Oke, baik Bapak. Kenapa sih wajib pajak orang pribadi atau badan harus melaporkan SPT dengan benar? Baik. Oke, teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube ini, kita lihat ya, ini semua diatur di dalam undang-undang, Mbak. Oke. Ya, di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ini sudah beberapa kali diubah undang-undangnya, ya. Sudah 6 kali. Kalau kita lihat ya, itu terakhir di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ya, yang berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. Ini yang terbaru nih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 berlaku. Ya, berlaku berarti efektif ya. Efektif undang-undang itu dijalankan di tanggal 29 Oktober 2021. Ya, kalau kita lihat yang pertama sekali itu di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 itu berlaku 1 Januari 2025, dirubah lagi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, baru di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, baru diperbaharui lagi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, baru di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, baru terakhir nih di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ya, itulah perubahan yang keenam. Ini sangat jelas diamanahkan di dalam undang-undang tersebut di pasal 3 ayat 1. Ya, inilah yang menjadi dasar kita sehingga kita harus melaporkan SPT ini. Ya, kalau di pasal ketiga ayat 1 ini dikatakan seperti ini, teman-teman. Setiap wajib pajak, ya, wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin. Ini pun dispesifikkan. Hurufnya huruf apa? Huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar, dikatakan di sini lebih spesifik, atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jelas bahwa di sini harus lengkap, benar, jelas, dan dalam bahasa Indonesia. Angkanya pun ditentukan. Jadi nggak bisa saya mau menyampaikan SPT ini dalam bahasa asing, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Arab, nggak bisa. Karena sudah spesifik dikatakan di sini dalam bahasa Indonesia. Ya, oke, bisa nggak sih Pak dalam bahasa di luar bahasa Indonesia itu ada aturannya tersendiri. Nanti kita bahas. Tetapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di pasal 3 ayat 1 ini dikatakan setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dan dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, ya. Nggak boleh mata uang asing. Ada nih persyaratan tertentu, nanti akan kita bahas lagi, yaitu dalam dolar. Tetapi nggak bisa saya mau menyampaikan SPT ini dalam mata uang euro, ya nggak bisa. Makanya itu ada peraturan harus dikurskan semua itu ke kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi harus dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani, katanya di sini Mbak, ditandatangani serta disampaikan kemana? Ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak boleh di luar daripada Direktorat Jenderal Pajak. Dan lebih spesifik lagi dikatakan di sini di
kantor KPP wajib pajak tersebut terdaftar, kan seperti itu ya, atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP ya, kecuali memang DJP itu menentukan tempat lain ya. Oke, kalau tidak disampaikan di KPP tempat Anda terdaftar, berarti DJP itu harus menentukan tempatnya. Jadi kalau misalnya DJP tidak menentukan tempatnya, nggak boleh Anda menyampaikan di yang bukan tempatnya, kan seperti itu ya. Itulah yang menjadi dasar daripada wajib pajak ini harus menyampaikan SPT, Mbak Mulia. Seperti itu. Oke, baik. Berarti di pasal 3 ayat 1 ya, Pak Sabar Ya, di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP ya. Dan itu diperbarui di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober tahun 2021. Oke, baik. Berarti sudah ada dasar hukumnya nih Sobat Jontex. Jadi harus untuk melaporkan SPT dengan benar, jelas ya Pak Sabar. Lengkap dan jelas. Betul. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak Sabar. Kan batas berakhir untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu kan 31 Maret nih, sebentar lagi. Dan badan itu 30 April. Nah, itu apakah benar Pak Sabar? Iya, kembali lagi, ini sudah diatur dalam Undang-Undang KUP, ya, ketentuan undang tata cara perpajakan, yang kembali lagi udah diperbarui di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ini di pasal 3 ayat 3. Oke. Ya, ayat 3. Kita baca nih, pasal 3 ayat 3 ini, batas waktu penyampaian SPT adalah untuk surat pemberitahuan masa. Jadi kalian teman-teman harus paham ya, ada namanya SPT masa sama SPT tahunan. Itu dulu. Untuk SPT masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, ya teman-teman ya. Jadi 20 hari itu, jadi berarti hitung aja nih, kalau misalnya bulan Januari berakhir di tanggal 31 Januari, berarti paling lama 20 hari sejak berakhirnya tanggal Januari. Ya, sama nih kayak Februari nih. Februari kita akan lihat nih, Februari itu misalnya ada tanggal 28 ya, terakhir 28 atau tanggal 29. 20 hari sejak itu, itulah batas akhir. Yang dikatakan di sini adalah batas akhir, berarti sebelum tanggal 20 ya, bisa nggak sih dilaporkan? Bisa, tetapi batas terakhir itu adalah tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, ya, ini ada dua, wajib pajak orang pribadi badan, yaitu kalau orang pribadi itu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Ya, jadi kalau tahun pajak itu misalnya Januari sampai Desember tahun 2023, berarti batas akhir ini Mbak Maulida itu nanti tanggal 31 Maret 2024. Inilah yang dituangkan di dalam pasal 3 ayat 3B. Kalau di pasal 3 ayat 3C dikatakan seperti ini. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama disampaikan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, ya. Jadi di pasal 3 ayat 3A itu menyangkut tentang SPT masa. Oke. Ya, tetapi di pasal 3 ayat 3B itu lebih spesifik dikatakan itu untuk orang pribadi. Batas akhirnya itu adalah tanggal paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tetapi kalau untuk SPT tahunan badan, ya, itu dituangkan di pasal 3 ayat 3C, ya, itu untuk badan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Seperti itu, Mbak Maulida. Oke, baik. Oke, Pak Sabar. Tapi bisa atau tidak sih Pak diperpanjang untuk batas akhir SPT? Kalau bisa bagaimana caranya? Oke. Jadi kalau teman-teman, saya nih kesulitan ya untuk menyampaikan SPT karena ada beberapa alasan lah, ya. Mungkin laporannya belum selesai atau force majeure dan lain sebagainya. Ini pun sudah diatur kembali di pasal 3-nya, ya, di pasal 3 ayat 4. Pasal 3 ayat 4 dikatakan seperti ini. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan, ya, pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi yang kita baca tadi. Kan pasal 3 ayat 3 tadi kan dikatakan, pasal 3 ayat 3B dikatakan itu kan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Betul. Di pasal 3 ayat 3C itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tetapi kalau kita baca di undang-undang, ya, di undang-undang nomor 7 tahun 2021 di pasal 3, ya, di pasal 3 ayat 4 inilah, di pasal 3 ayat 4 inilah dikatakan bahwa wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan, ya. Itu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi, ya, itu paling lama 2 bulan.
ya 2 bulan. 2 bulan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi itu bisa, tetapi paling lama 2 bulan. Kan seperti ini. Tadi kan di pasal 3 ayat 3B dikatakan itu kan 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Betul. Di pasal 3 ayat 3C itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tetapi di Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tadi, di pasal 3 ayat 4 itu dikatakan itu bisa diperpanjang tapi 2 bulan paling lama. Jadi artinya kalau untuk SPT tahunan orang pribadi itu berarti paling lama itu nanti di April dan Mei. Kan terakhir Maret nih. Paling lama 2 bulan. Berarti paling lama nanti kalian sampaikan itu di bulan Mei, ya. Sama nih, kalau misalnya SPT tahunan badan, ya kan, 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, itu kan di bulan April, ya, tanggal 30 April. Bisa diperpanjang, tapi maksimum 2 bulan. Berarti maksimum 2 bulan itu adalah di bulan Mei dan Juni. Tetapi ada syaratnya. Anda harus mengajukan permohonan atau pemberitahuan dulu kepada DJP. Nggak bisa tiba-tiba, wah saya mau memperpanjang dong. Kamu tiba-tiba diam-diam saja, itu dianggap kamu tidak menyampaikan. Itu loh. Ya, jadi benar-benar, jadi harus tahu nih, oh ini bakalan telat nih saya menyampaikan SP tahunan. Oke, nggak ada masalah. Tapi Anda memberitahukan dulu kepada KPP bahwa Anda itu akan telat dan minta perpanjangan waktu, gitu loh. Ya kayak main bola aja, ya, minta perpanjangan waktu, ya kurang lebih seperti itulah, ya. Tapi kembali lagi harus jangan sampai salah loh. Berarti ini jangan sampai nggak diberitahukan karena undang-undang ini mengatur seperti itu, ya. Di pasal 3 ayat 4 itu dikatakan bisa, tetapi harus disampaikan pemberitahuan. Ya, seperti dan aturannya itu kembali di PMK, di Peraturan Menteri Keuangan, ya. Teknisnya seperti apa? Ya. Baik, Pak Sabar, tadi kan paling lama 2 bulan. Berarti untuk orang pribadi dan badan itu sama ya? Toleransinya 2 bulan? Sama, ya, sama. Nah, cara memberitahukan kepada KPP itu bagaimana, Pak Sabar? Oke, kalau kita baca ya, cara memberitahukan itu tertulis, Mbak. Oh, tertulis. Ya, secara tertulis. Nggak bisa, oh, saya tiba-tiba datang ke KPP, terus ketemu sama AR, saya mau memperpanjang penyampaian SP tahunan. Enggak. Karena nanti lebih spesifik lagi ya teman-teman, Anda bisa baca di PMK-nya itu harus ada perhitungan sementara. Berapa pajak kurang bayarnya, gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa semerta-merta, karena begini ya, logikanya seperti ini. Kalau Anda kan udah dikasih batas waktu nih, udah dikasih batas waktu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak untuk OP dan 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak untuk badan. Oke, harusnya kalau ada kurang bayar di sana, misalnya kurang bayarnya 100 juta, negara udah harus mendapatkan kurang bayarnya itu loh. Iya, betul. Di bulan Maret tersebut, atau orang pribadi. Kalau misalnya kurang bayarnya itu PPh pasal 29 ya, nanti kita bahas tersendiri itu tentang undang-undang PPh. Ya, harusnya negara sudah mendapatkan kurang bayarnya itu, Mbak. Betul. Kan Anda harus bayarkan dulu nih supaya bisa disubmit SPT-nya. Ya, harusnya negara udah mendapatkan itu di bulan April dong. Tetapi karena Anda mundur 2 bulan lagi, berarti negara itu akan mendapatkan nanti 2 bulan lagi. Kan begitu? Itu cukup lama. Iya kan? Cukup lama. Dan untuk itulah di PMK-nya akan diatur lebih lanjut. Coba deh buat perhitungan sementara. Berapa kira-kira kurang bayar pajaknya? Sehingga Anda tetap bisa melakukan penyetoran pada bulan Maret tersebut untuk OP. Atau badan, Anda tetap melakukan penyetoran. Ya, kalaupun nanti kurang bayarnya itu berapa persisnya, tetapi sudah ada hitungan sementara berapa kurang bayar Anda pada saat menyampaikan SP tahunan tersebut. Ya, seperti itu. Ya, tapi itu diatur tersendiri di dalam PMK. Kalau di undang-undang ini tidak dibahas. Kalaupun kita baca penjelasannya ya, kalau kita baca penjelasannya di pasal di ayat 4-nya ya, nih saya bacakan nih. Di pasal sebentar ya. Baik, Pak Sabar. Karena dikatakan di sini kan bisa diperpanjang ya, maksudnya bisa diperpanjang, tetapi harus menyampaikan permohonan ya. Pasal 4
Ya, kita lihat nih penjelasan di pasal 4-nya seperti apa, teman-teman. Ya. Apabila wajib pajak, ini penjelasannya di Undang-Undang KUP ini ya, tetapi diperbarui kembali di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 di pasal 4-nya di pasal 3 ayat 4 penjelasan seperti ini. Apabila wajib pajak orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat 3 huruf B atau huruf C, karena luasnya, pertama nih, ada beberapa faktor yang menyebabkan itu tidak tersampaikan. Karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, ya, atau sebab lainnya, sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak dikatakan di sini dapat memperpanjang penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan ini poinnya nih, dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain, misalnya pemberitahuan secara elektronik kepada DJP. Tetapi jelaskan dikatakan di sini diberitahukan secara tertulis, Mbak, ya, maupun dikirim secara manual, surat ada tanda terima di loket ataupun secara elektronik. Intinya ada pemberitahuan. Karena begini, DJP pun menyadari bahwa tidak bisa 100% semua WP itu bisa on time dalam penyampaian laporannya. Seperti tadi dibahas di pasal 3 ayat 4 di penjelasan di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 itu dikatakan karena luasnya. Kalau ini perusahaan grup dan cabangnya itu banyak di Indonesia saja, itu butuh waktu. Karena begini, nanti akan kita bahas ya, bahwa wajib melampirkan laporan keuangan. Laporan keuangan belum selesai. Berarti kan tertunda dong dalam penyampaian SPT ini. Ya, karena tertundanya itu berarti Anda butuh berapa lama nih perpanjangannya. Tapi yang dibatasi sini maksimum 2 bulan gitu loh. Ya. Bisa nggak sih Pak saya minta perpanjangan 3 bulan? Kemungkinan tidak. Kenapa? Karena undang-undangnya ini pun membatasi itu maksimum perpanjangan itu 2 bulan setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan pribadi ataupun badan tersebut. Ya nih, untuk SPT sudah dilaporkan, tapi bisa nggak sih kalau kantor pajak itu menganggap SPT itu tidak dilaporkan? Kita lihat ya, kembali lagi, ini kan di Undang-Undang KUP ya, undang-undang ini pertama sekali diundangkan nomor 9 tahun 94 ya, berlaku 1 Januari 95, dilakukan beberapa perubahan ya, kembali lagi ini di Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, di Undang-Undang 28 tahun 2007, di Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, dan terakhir di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, ini yang terakhir. Jadi pertama itu KUP-nya itu, ketentuan umum itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1994, terus dilakukan beberapa perubahan, dan terakhir itu di Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021 yang diundangkan di tanggal 29 Oktober tahun 2021. Kan seperti itu. Di sini sangat jelas ya, apa sih konsekuensinya tadi ya, Mbak? Ya, kita lihat ini di pasal ketiga ayat 7 sangat jelas disampaikan di sini. Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. Ini ya, Mbak. Iya. Dianggap tidak disampaikan apabila ya, kalau kita lihat di pasal 3 ayat 7A ya, surat pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Itu. Ya. Yang kedua, jadi kalau Anda menyampaikan SPT tetapi itu tidak disampaikan, ya itu tidak ditandatangani, maka dianggap tidak disampaikan. Yang kedua, surat pemberitahuan SPT tahunan ini dianggap tidak disampaikan apabila surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Ya. Coba kita lihat ayat 6 ya. Coba kita lihat ayat 6. Apa sih yang dikatakan di ayat 6 ini? Karena di pasal 7 ini dianggap tidak disampaikan itu jika tidak memenuhi pasal 6.
Kalau lihat pasal 6 teman-teman, bentuk dan isi surat pemberitahuan, surat keterangan dan atau dokumen yang seharusnya dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT tersebut diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi teman-teman, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 ini tidak spesifik dikatakan bagaimana tata caranya, karena tata caranya ini diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Makanya selalu di undang-undang ini dikatakan diatur selanjutnya melalui peraturan Menteri Keuangan. Tetapi yang jadi poin pembahasan kita di sini adalah apa sih yang menyebabkan SPT tersebut dianggap tidak disampaikan? Pertama, tadi itu tidak ditandatangani. Kan seperti itu. Ini pun sudah dirubah lagi, apakah tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik. Kita belum bahas nih. Tapi yang berikutnya dikatakan di sini adalah surat pemberitahuan itu tidak sepenuhnya dilampiri. Berarti ada lampiran-lampiran tertentu yang mestinya dilampirkan dalam SPT tahunan tersebut, tapi itu tidak dilampirkan, Mbak. Maka itu dianggap tidak disampaikan. Salah satunya adalah laporan keuangan tidak dilampirkan, maka dianggap itu tidak disampaikan. Atau ada lampiran-lampiran khusus, lampiran-lampiran khusus tersebut pun itu tidak disampaikan, berarti dianggap tidak disampaikan. Yang ketiga, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, ini LB ya, disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dan atau wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Jadi gini loh, kalaupun lebih bayar itu maksimum 3 tahun. Ya, jadi kalau misalnya melebihi 3 tahun itu ya dianggap tidak gitu loh. Karena dikatakan di sini kalau LB ini kan lebih bayar ini kalau untuk SPT ya, untuk SPT tahunan pribadi atau badan itu biasanya direstitusi, tidak bisa dikompensasi. Tidak bisa. Ya, jadi itu direstitusi. Restitusi artinya akan diminta kembali ke negara, ya. Surat pemberitahuan disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, ya. Itu. Jadi itulah surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan di pasal 3 ayat 7A, ayat 7B, ayat 7C dan ayat 7D. Kalian harus benar-benar cek ya, apakah dari pasal 3 ayat 7A, B, C, D ini Anda ada di situ gitu loh. Kalau itu berarti SPT Anda dianggap tidak disampaikan. Kita lihat ya teman-teman ya, kita bedah lagi nih ya di pasal 3 ayat 7A, B, C, D ini, kita lihat penjelasannya. Apa sih penjelasan daripada pasal 3 ayat 7A, B, C, D ini? Karena udah detail dikatakan di sini, dikatakan seperti ini. Surat pemberitahuan yang ditandatangani ini ya, beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan daripada surat pemberitahuan. Oleh karena itu, dikatakan di undang-undang ini, surat pemberitahuan dari wajib pajak yang disampaikan tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan tidak dianggap sebagai surat pemberitahuan. Wow. Dan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, ya, dalam hal ini demikian pula surat pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan, ya. Demikian juga apabila penyampaian surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tadi, ya, itu kan maksimum 3 tahun, telah melewati 3 tahun, teman-teman. Sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila surat pemberitahuan disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, surat pemberitahuan tersebut dianggap sebagai hanya data perpajakan saja. Gitu loh. Jadi ini sangat hati-hati di sini teman-teman, ya. Karena ada batas waktunya juga untuk yang lebih bayar, itu 3 tahun. Itu diatur di dalam pasal 3 ayat 7B. Gitu, Mbak Maulida. Apabila tidak melaporkan SPT dengan tepat waktu, apakah akan dikenakan teguran atau sanksi, Mas Sabar? Baik, jadi ini pun sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berlaku sejak tanggal 2 November tahun 2020. Ya, dan diperbaharui kembali di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 berlaku mulai tanggal 29
Oktober tahun 2021 di pasal 3 ayat 5A. Oke, teman-teman, ini sangat jelas diatur di dalam pasal 5 ayat A ini, katakan seperti ini. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi. Kan di ayat 3 tadi teman-teman jelaskan batas waktunya sekian itu jelas itu. Tetapi makanya dikatakan di pasal 3 ayat 5A dipertegas nih. Oke, kalau misalnya pasal 3 ayat 3 ABC tadi saya tidak menyampaikan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu diatur di pasal 3 ayat 5A-nya. Ya, kalau kita lihat pasal 5 ayat ini adalah apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 3 yang kita baca tadi, atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat diterbitkan surat teguran. Ya, dapat diterbitkan surat teguran. Jadi KPP akan menerbitkan namanya surat teguran. Kamu belum menyampaikan SPT ya, ditegur nih. Ya, tetapi hati-hati, teguran ini bukan berarti membatalkan sanksi denda gitu loh. Ya dong, gini, kan jelas kalau misalnya telat menyampaikan SPT masa, telat menyampaikan SPT tahunan orang pribadi, kan dikenakan denda untuk SPT masa PP itu 500.000, untuk SPT masa selain PP itu 100.000 per bulan plus bunga. Ya, sama juga nih kayak SPT tahunan orang pribadi. Oke, udah lewat nih, berarti KPP itu bisa melakukan teguran, surat teguran ya, atas keterlambatan atau belum disampaikannya SPT tahunan tersebut. Tetapi di pasal 5, di pasal 3 ayat 5A ini kita lihat penjelasannya di dalam undang-undang ini teman-teman. Di pasal 5, di pasal 3 ayat 5A dikatakan seperti ini. Dalam rangka pembinaan ya terhadap wajib pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan surat pemberitahuan terhadap wajib pajak yang bersangkutan, dapat diterbitkan surat teguran. Jadi tidak otomatis langsung diperiksa gitu loh. Ya. Di situ. Tapi ini kan teguran ya. Nanti kita lihat ya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak itu diperiksa. Salah satunya adalah tidak menyampaikan SPT. Ya. Makanya, tapi perhatikan baik-baik ya, di pasal 3 ayat 5A ini sebagai rangka pembinaan terhadap wajib pajak gitu loh. Ya, makanya dipertegas di pasal 3 ayat 5A ini dipertegas dalam rangka ini. Perhatikan, dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak, jika sampai dengan batas waktu telah ditentukan tidak disampaikan, maka diberikan surat teguran gitu loh. Ya? Baik. Gitu, Mbak. Baik, berarti mendapatkan surat teguran terlebih dahulu ya, dan itu bukan berarti membatalkan sanksi atau dendanya. Iya, betul. Jadi bukan berarti membatalkan ya, jangan salah. Karena saya baca di undang-undang ini tidak ada. Ya, dengan wajib pajak mendapatkan surat teguran daripada DCP, maka denda atas keterlambatan tersebut dibatalkan. Enggak ada itu. Saya baca gitu. Baik, berarti tetap ada denda ya Pak Sabar? Ya, tetap. Ya, dan itu diatur di pasal 3 ayat 5A. Ayat 5A gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak Sabar, apakah SPT itu harus ditandatangani Pak Sabar? Oke, kalau kita lihat ya, kita lihat lagi, kita mengacu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini, kita lihat di pasal 4 ya. Betul. Pasal 4 ayat 1 dan 2. Apa sih dikatakan di pasal 4 ayat 1 ini? Kalau kita lihat ya, wajib pajak yang mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, tadi di awal benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Oke. Berhenti sampai di situ nih. Di pasal 4 ayat 1 itu berhenti. Tetapi kita coba lihat ya penjelasannya ya, supaya kita tidak salah memahami. Terus di penjelasannya pun itu nggak dirinci lagi. Intinya udah kamu tanda tangani gitu loh. Ya, kalau kita ada di penjelasan ayat 1 dikatakan di undang-undang ini cukup jelas. Ya, berarti tidak perlu penjelasan lagi, pasti kamu tanda tangan, ya. Kalau menurut penafsiran saya dulu ya, sebelum penyampaian SPT ini melalui online ya, kan harus diisi manual, diketik,
diisi lengkap, baru ditandatangani, stempel, Iya. nah seperti itu, baru disampaikan. Itu secara manual. Oke. Tetapi dengan adanya e-fin itu adalah semacam bukti otentik yang Anda miliki untuk bisa akses ke DCP. Makanya Electronic Filing Identification Number. Kan itu kan kepanjangan daripada e-fin. Ya, Electronic Filing Identification Number. Ya, e-fin. Sehingga waktu Anda mensubmit SPT tahunan ini, ya kan karena di elektronik kan nggak mungkin ditandatangani scan dulu, kan nggak bisa. Tapi itu dianggap sudah ditandatangani. Kenapa seperti itu Pak Sabar? Karena waktu Anda meminta permohonan atas Electronic Filing Identification Number tadi, e-fin itu, Anda sudah menandatangani di situ. Oh, oke. Ya, itu Anda sudah menandatangani. Artinya apa? Segala dokumen yang Anda submit, segala sesuatu dokumen yang Anda kirimkan kepada DCP, itu dianggap sudah ditandatangani. Oh, oke. Kan begitu ya. Kenapa? Karena kembali lagi, e-fin tadi itu adalah bukti otentik yang Anda miliki untuk menyerahkan semua surat-surat dan dokumen Anda kepada DCP. Oke. Ya, seperti itu. Karena kalau kita baca di undang-undang yang terakhir ini ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini, di pasal 4 ayat 1, dan kita cek lagi di situ tidak ada penjelasan lagi. Ya, di ayat 2 pun dikatakan, surat pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Sampai di situ doang. Oke. Kalaupun kita baca ya di pasal 4 ayat 3-nya, dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan. Oke. Berarti yang menandatangani ini bisa nggak si kuasa daripada wajib pajak? Bisa, ya. Tetapi dikatakan di sini wajib melampirkan daripada surat kuasa gitu loh. Jadi harus ada surat kuasa daripada si wajib pajak, ya, sehingga dia bisa menandatangani SPT tersebut, Mbak. Tetapi wajib melampirkan surat kuasa yang diterima daripada si wajib pajak, ya. Jadi itu, kalau kita baca di pasal 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu tidak spesifik apakah memang harus secara manual ataupun secara elektronik. Oke. Gitu. Oke, baik. Nah, ini menyambung nih Pak nih, pertanyaan selanjutnya terkait yang tadi. Kan Ya. pelaporan SPT kan saat ini kan memang menggunakan online ya Pak, Betul. menggunakan DJP online. Tapi berarti bisa nih Pak Sabar kalau misalnya mau melaporkan langsung ke KPP secara manual. Mestinya sih bisa ya, karena memang ini hanya metode daripada, karena sampai saat ini belum pernah saya baca peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa penyampaian langsung kepada KPP itu dianggap tidak disampaikan. Oke. Ya, karena begini loh, kalau kita lihat ya, kita mengacu terhadap undang-undang ini, surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan dalam hal apa? Kan jelas tadi, itu di pasal 3 ayat 7. Ya, udah kita bedah itu. Iya. Ya, tetapi kalau penyampaiannya itu secara manual, apa itu dianggap tidak disampaikan? Tidak, karena tidak ada di pasal 3 ayat 7 ini yang menyatakan wajib pajak yang menyampaikan langsung kepada KPP itu dianggap tidak disampaikan. Tidak ada. Sampai berhenti di pasal 7 ayat A, ayat B, ayat C, ayat D, gitu loh. Oke, Ya. baik. Jadi teman-teman, penyampaikan SPT ini kan dulu manual, sekarang semua diarahkan untuk melalui online, ya seperti itu. Tetapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini adalah peraturan, ini adalah perubahan terakhir ya. Di pasal 6 ayat 1 dikatakan seperti ini. Surat pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk, dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Ya, jadi gini. Oke, kalau kita lihat ya di pasal 6 ayat 1 ini penyerahan SPT secara manual. Harus ada tanda terima daripada kantor DJP, hal ini KPP atau Kanwil ya, harus ada. Ya. Dan harus diberikan bukti ini kepada si wajib pajak. Jadi kalau misalnya tidak ada bukti penerimaan daripada si wajib pajak itu, ya kemungkinan tidak dianggap tidak disampaikan. Tapi kita lihat ya teman-teman, di pasal 6 ayat 1 ini penjelasan seperti apa. Tidak ada lagi, clear. Nggak ada. Biasanya kan undang-undang ini kan akan memberikan penjelasan lagi di penjelasan atas pasal tersebut. Kalau misalnya
pasal tersebut masih butuh penjelasan atau belum clear, itu ada penjelasan lagi, ya. Tetapi dikatakan di sini cukup jelas, berarti intinya bahwa harus ada dua nih. Saat Anda menyampaikan langsung kepada wajib pajak, kepada kantor pelayanan pajak, harus ada tanda terima yang diberi tanggal penerimaan oleh pejabat daripada DCP. Ya, penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan. Tapi di sini dikatakan teman-teman, di pasal 6 ayat 2 ya Mbak Maulida. Tadi di pasal 6 ayat 1 itu dikatakan itu diserahkan langsung ke KPP. KPP memberikan tanda terima. Oke, itulah sebagai bukti daripada si wajib pajak sudah menyampaikan SPT. Tetapi di pasal 6 ayat 2 ini dikatakan penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oke, berarti bisa dikirim nggak? Kalau kita lihat di sini bisa dikirim, tapi di sini di pasal 6 Mbak Maulida di ayat 2 ini ada penjelasan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan SPT, misalnya disampaikan secara elektronik. Ya. Itu pasal 6 ayat 1 itu diantarkan langsung ke KPP, pasal 6 ayat 2 itu bisa melalui pengiriman. Gitu. Baik. Ya. Baik. Berarti bisa ya Pak Sabar ya, jika misalnya misalnya WP tidak memiliki waktu nih untuk datang ke KPP, nah itu berarti bisa dikirimkan melalui pos ya Pak Sabar ya? Ya, di pasal 6 ayat 3 dikatakan di sini, tanda bukti dan tanggal pengiriman, nih berarti ada dua nih ya teman-teman ya. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pasal 2, ya, dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang surat pemberitahuan tersebut telah lengkap. Jadi dianggap itu Mbak diterima selama itu lengkap. Kalau enggak lengkap, walaupun itu dikirimkan, maka dianggap tidak diterima. Jadi poin penting pembahasan kita ini adalah SPT Anda itu harus lengkap, jelas, dan benar. Kan itu kan dikatakan di sini. Iya, betul Pak. Ya, jadi walaupun dikirimkan melalui melalui ekspedisi, ya, itu kembali harus memenuhi persyaratan formilnya dulu, gitu loh. Sebelum kita berbicara materialnya, formilnya juga apakah sudah memenuhi formilnya? Kan dikatakan di sini kan harus lengkap, ya, benar dan jelas, ya, benar, lengkap dan jelas. Kalau benar tetapi nggak lengkap, ya, benar lengkap tapi nggak jelas, ya sama aja. Berarti harus memenuhi 3 unsur nih. Benar, lengkap, dan jelas. Baik itu penyampaian secara elektronik ataupun melalui ke KPP langsung atau dikirimkan melalui ekspedisi, persyaratan formal tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu teman-teman. Ya, beserta lampiran-lampiran yang dipersyaratkan terhadap SPT tahunan tersebut. Gitu. 3, 2, 1, and action. Oke, berarti Sobat Jontex, berarti poin dari pembahasan kita itu sebetulnya SPT itu yang penting harus benar, lengkap dan juga jelas. Nah itu tadi Sobat Jontex. Nah itu pembahasan kita terkait dengan SPT tahunan saat ini. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi Mas Sabar, supaya kita tahu nih bagaimana dari sisi peraturan perpajakan yang berlakunya. Oke, Sobat Jontex. Nah untuk Sobat Jontex di luar sana yang mungkin ingin membutuhkan konsultasi terkait dengan pelaporan SPT atau pembuatan laporan keuangan, bisa hubungi website kami di www.jontex.co. Baik Pak Sabar, terima kasih banyak Pak Sabar atas waktu dan edukasinya nih untuk Sobat Jontex di luar sana. Semoga apa yang sudah disampaikan tentunya menambah pengetahuan kita semua. Dan tentunya bersama dengan saya Maulida dan juga Bapak Sabar hanya di Mr. Pajak Podcast.